Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Anak-anakku yang Bapak cintai, gimana kabarnya pada pertemuan kali ini? Sekarang kita akan membahas tentang sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan pembelajaran ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tadi sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Adapun yang akan kita bahas yaitu kompetensi inti KI 3, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 3.2, memahami isi kandungan Al-Quran, surat Al-Kafirun, surat yang ke 109, dan surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 tentang toleransi dan membangun kehidupan umat beragama. Indikatornya yaitu 3.2.1, yaitu menulis Quran surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah beserta terjemahnya. Tujuannya yaitu agar terbiasa dalam menulis tulisan Arab. Pemahaman tentang toleransi. Yang pertama adalah pemahaman tentang toleransi. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi berasal dari kata bahasa Latin. Artinya adalah tolerare, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Pemahaman tentang toleransi. Secara bahasa, toleransi artinya kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Dan adapun dalam agama Islam, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh artinya yaitu sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat saling menghargai, menghormati, dan tenggang rasa antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Yang berikutnya adalah pengertian tasamuh, yaitu saling menghargai, saling menghormati antar sesama umat beragama.
Adapun dasar hukum toleransi, yang pertama adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah merupakan surat Makkiyah. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah surat Al-Bayyinah yang diturunkan di Madinah atau termasuk surat Madaniyah. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, terdapat dalam juz yang ke-30, diturunkan di Mekah, termasuk surat Makkiyah yang menceritakan tentang orang-orang kafir. Adapun bunyi surat Al-Kafirun sebagai berikut. Ya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang berikutnya adalah surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah digolongkan sebagai surat Madaniyah. Al-Bayyinah artinya adalah pembuktian. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan setelah surat At-Tolak. Adapun kandungan surat Al-Bayyinah secara umum adalah bahwa Al-Quran dan Muhammad adalah bukti yang nyata dari Allah tentang jalan lurus dalam Islam. Bukti ini diturunkan bagi orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang yang musyrik yang tetap tak ingin meninggalkan kepercayaannya sebelum datang padanya bukti yang nyata. Adapun bunyi dari surat Al-Bayyinah, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Adapun arti dari surat Al-Bayyinah, yang pertama adalah orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga
Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus yang benar. Yang keempat, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kelima, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, itu yang benar. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Yang ketujuh, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah balasan mereka di sisi Tuhan, mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Adapun cara membiasakan perilaku tasamu dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama adalah menghargai kepada sesama ciptaan Allah. Kemudian yang kedua adalah mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga, tenggang rasa dan suka menolong kepada orang lain. Yang keempat, itu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Kemudian yang kelima adalah menciptakan kehidupan yang baik. Adapun kesimpulan dari materi yang kita pelajari ini adalah pertama, yaitu pengertian tasamu. Bahwa pengertian tasamu atau toleransi, pengertian toleransi adalah saling menghargai, saling menghormati antar sesama makhluk beragama. Kemudian yang kedua adalah kesimpulan yang kedua, dasar hukum dari toleransi adalah surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat 8. Demikianlah pembelajaran yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak dapat dimengerti oleh kalian semua, sehingga kalian bisa menghafal dan bisa menulis dari kedua buah surat ini, baik itu surat Al-Kafirun maupun surat Al-Bayyinah dengan baik dan benar. Marilah untuk pertemuan pada kali ini kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan, di lain materi yang berbeda.